Harkitnas ini buat saya menambah rasa iri di dalam diri saya. Kok mereka bisa begitu baik, memikirkan orang banyak. Ya belum lagi kalau saya baca-baca kisahnya para nabi, para sahabat, ya. Kok orang itu baik-baik ya? Saya ini apa? Apa yang telah saya lakukan? Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Betul. Untuk menjadi lebih baik. Untuk setidaknya jika ini memang, karena ini terjadi di bangsa yang saya ada gitu ya. Dari SMP saya tuh takut kalau ada hadis ya. Wahai bumi, berkhidmatlah kepada mereka yang berkhidmat kepadaku. Ini hadis qudsi. Buatlah mereka susah apabila mereka berkhidmat kepadamu. Ini yang berbicara yang maha besar, maha pencipta. Itu saya takut banget. San, kamu lihat deh kertas itu yang udah dicabut. Ada bekas, ada bolongnya kan? Itu bolong-bolong di hati orang-orang yang kamu sakiti. Dan kamu gak bisa tutupin itu. Selamat datang para sahabat telisik. Ya, ini adalah episode perdana. Episode pertama yang insya Allah akan tayang di 20 Mei 2025. Saya Elisa Anggreni yang akan menemani para sahabat ya di dalam bincang-bincang di program telisik ini. Nah, podcast ini diselenggarakan oleh alumni Ishak Education Center dan Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Tauhid Tunas Sejati yang bergabung nih di dalam yang namanya Bambu Kuning. Itu. Nah, telisik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bambu Kuning ini sebagai tempat, ya, menyediakan tempat dan waktu bagi para sahabat yang ingin berbagi, ingin saling mengenal, yang ingin menelisik karakter diri, ya, untuk kita saling berkasih sayang, menebar kebaikan. Para sahabat telisik, episode pertama ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ya, kita memperingati sebagai sebuah momentum yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Memperingati tentunya tidak bisa hanya sekedar merayakan, tetapi juga seharusnya mencari, kita pelajari, hasil pembelajarannya seharusnya menjadi sesuatu yang bisa kita teladani, ya, baik kemudian untuk diri kita sendiri, masyarakat, dan tentu saja harapannya kepada bangsa. Kebangkitan nasional yang sudah terjadi ya di 20 Mei 1908 itu menjadi momentum yang diperingati karena gerakan yang luar biasa saat itu, yang menggulir menjadi sebuah gerakan kolektif yang menghasilkan persatuan, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda, dan kemudian berbuah menjadi kemerdekaan di tahun 1945. Tentunya kegiatan atau kebangkitan ini bukan tiba-tiba. Pasti ada proses di balik itu. Banyak orang, banyak anak bangsa yang ada di situ yang bangkit dirinya. Kebangkitan-kebangkitan diri inilah yang kemudian bergerak menjadi sebuah motor penggerak yang bergerak berjamaah, kolektif, sehingga mengerucut menjadi sebuah kebangkitan nasional tadi, sebuah persatuan. Maka seyogianya gitu kita kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional selayaknya mengingat kembali teladan tersebut. Bukti yang nyata tercatat di dalam lembar sejarah. Karena ada kebangkitan, maka ada kemerdekaan dalam genggaman. Ya, kebangkitan yang menumbuhkan kemerdekaan dari hal-hal yang mencengkram dan menjajah saat itu. Ya, bukti yang nyata
Bangkit karena yakin dan mengetahui apa yang harus diperjuangkan. Bangkit karena mengetahui bakti yang harus ditunaikan. Sehingga kebangkitan menjadi tonggak utama agar lurus dan tulus dalam niat, bulat dalam tekad, dan taat dalam menjalankan bakti. Sahabat Telisik, podcast Telisik hari ini akan hadir untuk memaknai itu tadi. Ya, ada ruang dan waktu ya yang kita berikan untuk sama-sama yuk kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan memaknai kebangkitan. Inilah tema episode pertama Telisik. Nah, di studio telah hadir 2 sahabat Telisik ini ya. Yang pertama, selamat datang Ibu Sandra Rina Sahelangi dan Ibu Yuni Budiastuti. Selamat datang di Telisik. Terima kasih Bu Lisa telah mengundang kami untuk hadir dalam Lisa. Iya. Ya, alhamdulillah ya. 2 sahabat ini sama-sama ya lulus dari Ishak Education Center. Tahun 2009. Lama. 2009. Sudah 2010 ya. 2009, 2010. Bu, bisa cerita dulu tentang Ishak Education Center itu apa sih? Kok Ibu lulus dari situ, ada alumninya dan kemudian bergabung di dalam Bambu Kuning ini? Ya, saat itu ya, apa kemudian ada juga Lembaga Pendidikan Tinggi Tunas Sejati ya Ibu ya, sebagai sebuah lembaga pendidikan ketauhidan ya Ibu ya. Berarti Ibu belajar kurikulum ketauhidan selama masa itu gitulah ya. Kemudian membuat skripsi ya. Ya, membuat skripsi dan ditulis menjadi sebuah buku ya. Yang pertama ini ya, buku ini. Ya, buku berjudul Integritas yang ditulis oleh Ibu Sandra, kemudian Investasi Sejati yang ditulis oleh Ibu Yuni gitu. Tapi dua-duanya ini dulu adalah kaum profesional ya. Dari Ibu di perbankan ya. Sedangkan Bu Yuni di Capital Market gitu. Berapa tahun Bu? Oke. Atau bisa cerita sedikit gitu? Oke. Baik Mbak Lisa. Ya memang ini suatu perjalanan, tapi sebenarnya kalau terkait dengan apa yang telah disampaikan pada saat pembukaan tadi ya, bahwa ada kebangkitan, kelompok anak-anak bangsa yang bangkit, sebenarnya ya itu tidak hanya bagian dari sejarah. Itu proses yang terus ada. Bisa saya sampaikan karena ya saya juga mengalaminya ya. Kenapa itu terjadi, kenapa itu bangkit, kemudian sampai di sini hadir saat ini, hari ini tayang di podcast Telisik ya, sahabat Telisik, sekedar berbagi. Bahwa proses itu ada atau hadir pada saat saya tidak dalam keadaan terpuruk secara maksudnya secara di mata manusia pada umumnya ya. Jadi kondisi saya baik-baik saja, mendapatkan pendidikan formal yang alhamdulillah cukup baik ya, karir juga cukup baik. Tapi kemudian ada satu masa di mana saya dalam kondisi juga tidak memikirkan apa-apa, melihat waktu itu ada tsunami Aceh. Tiba-tiba ya dalam ini kok kalau saya mati gimana ya nanti? Itu jadi selama ini segala pencapaian yang bisa dikategorikan waktu itu saya menilainya sebagai suatu kesuksesan, ini yang memang harus saya capai atau bukan ya? Jadi terbertiknya tuh di situ. Jadi yang saya merasa bahwa kebangkitan itu relevan sampai dengan saat ini, dan itu bukan satu kali tapi terus ada kebangkitan berkelanjutan yang, betul. Yang jadi intinya itu merupakan ada suatu keinginan ya dari dalam diri untuk mentransformasi diri untuk menjadi lebih baik. Karena merasa ini bukan sesuatu yang hakiki yang harus saya capai sebagai seorang manusia atau sebagai seorang ciptaan Tuhan yang sebagai bagian yang
titik kecil di dalam alam semesta ini itu apa. Nah itu kemudian membawa saya belajar di Ishak Education Center ini. Ya sebenarnya mulai mencarinya ya, sehingga mempelajari ilmu yang bermanfaat ini sudah sejak dari 2005 sebenarnya. Kemudian didirikan Ishak Education Center ini di 2007 sampai akhirnya kami bisa menyelesaikan programnya dan menulis skripsinya. Waktu itu skripsi saya judulnya Integritas. Selesai saya tulis di 2009. Namun baru berani menerbitkan bukunya di tahun 2022 dan baru ada jeda ya. Ada jeda lama sekali. Jadi merupakan juga sudah bangkit menulis, tapi kemudian bangkit berani menerbitkannya sendiri itu di 2022 dan baru hari ini berani mempublikasikan secara secara lebih terbuka lah, luas. Jadi proses itu ada terus untuk mentransformasi diri. Itu bagi saya bagaimana memaknai kebangkitan. Jadi itu bukan hanya sebagai sejarah yang sudah masa lalu, tetapi juga kami, saya mengalami dan itu terus berevolusi dan bertransformasi. Apa yang terjadi saat itu kan memang sesuatu yang nyata ya, bukti nyata bagi kita bahwa saat itu saya membayangkan begini. Para anak-anak bangsa yang kemudian menjadi tokoh bangsa ya, mungkin yang bernama dan tidak bernama gitu. Saat itu juga mengalami kegelisahan yang sama gitulah ya. Pasti ada sesuatu kok kayaknya ada yang tidak kutrik-kutrik tidak cukup gitulah ya. Kira-kira begitu ya Bu Yuni ya. Sehingga apakah ini juga hal yang sama yang dirasakan oleh Bu Yuni gitu, kemudian mencari sama lah, saya pikir sama mengisi. Cuma saya mulainya itu waktu di Bursa Efek ya, di Bursa Efek. Ibu kerja di Bursa Efek. Di Bursa Efek waktu itu. Jadi saya sangat tahulah yang namanya pasar modal, pasar keuangan. Lalu juga melihat waktu itu kan ada crash ya. Crash. Orang kan susah tuh. Waktu itu banyak orang susah. Pekerja susah, pemilik modal juga susah. Jadi saya mikir ini sih hanya orang yang taat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa yang akan bisa survive. Karena kok kalau lihat-lihat kok susah di mana-mana ya. Lalu saya memandang diri saya bisa apa? Saya bisa apa? Nah, kebangkitan Harkitnas ini buat saya menambah rasa iri di dalam diri saya. Kok mereka bisa begitu baik memikirkan orang banyak. Ya belum lagi kalau saya baca-baca kisahnya para nabi, para sahabat ya. Kok orang itu baik-baik ya? Saya ini apa? Ya, masa saya tiap pagi cuman bangun, nyiapin anak-anak, sekolah, melayani suami. Buat saya itu nggak cukup. Saya tetap gelisah. Dan kegelisahan itu benar-benar bikin saya kalau malam tuh suka nangis. Ya Tuhan, kalau saya mati rapot saya kayak apa ya? Banyak sekali orang yang baik sementara saya buruk. Saya merasa masih banyak yang harus saya kerjakan. Jadi dan saya ingat itu di surat di Al-Quran ya, kitab suci itu, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka merubah dirinya sendiri. Jadi saya start dengan diri saya nggak nanya kemana-mana sih, saya ngobrol aja ke dalam. Jadi seperti apa ya? Ada sesuatu kegelisahan yang muncul, ada sesuatu yang tadi kurang, gitulah ya, yang belum, gitulah ya, sehingga kemudian mencari. Gitulah ya, mencari. Ya, sehingga kalau kita refleksikan balik, gitulah ya, saat momen kebangkitan nasional itu. Mungkin juga begitulah yang terjadi oleh mereka ngalamin yang sama. Apalagi saat itu mungkin kondisinya lebih susah kali ya. Lebih susah. Ya, susah secara fisik dan sebagainya mungkin ya, sehingga kok rasanya kalau tidak melakukan sesuatu yang seperti disampaikan oleh Bu Yuni, kok bagaimana ya? Kan begitu ya. Iya, betul. Walaupun benar kata Mbak Sandra ini. Kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalau orang lihat lulus, sekolahnya bagus, baik-baik saja ya. Dapat beasiswa, ditawarin secara pendidikan dan secara karir gitu ya. Baik-baik saja. Tapi kok gelisah? Sama, kebetulan sama-sama di bidang keuangan ya. Ini di capital market, saya di di banking. Ya, di dalam kenyamanan gitu. Itu pun masih ada kegelisahan karena memang tadi ya, apa yang bisa kita perbuat kira-kira begitu ya.
Nah, sehingga kalau tadi kita bicara Bu ya, salah satu teladan ya yang saya rasa bisa kita pelajari dari Hari Kebangkitan Nasional itu kan nggak hanya satu orang. Kalau satu orang sebelumnya udah banyak tuh, gitu kan, yang sendiri-sendiri di daerah dan segala macam para pejuang kita. Tetapi kenapa di Kebangkitan Nasional itu di 20 Mei itu? Karena dilakukan secara kolektif. Jamaah, gitulah ya, gitu. Nah, ini kira-kira dan itu juga mereka mahasiswa sekolah kedokteran loh ya, maksudnya yang not really related ya kepada langsung ekonomi, ya kepada misalnya bukan politik dan sebagainya misalnya begitu punya ya. kepedulian. Tapi kemanusiaannya yang kelihatan bangkit, kemanusiaan, kepedulian, ya kan, kasih sayang. Betul. Masa itu mau ditinggal di titik itu ya teruslah. Ya, sampai hari ini. Betul. Jadi betul ini kata kemanusiaan tadi, yang bangkit itu kepedulian. Gitulah ya, kemanusiaannya yang bangkit. Kalau saya tadi Bu Yuni menyampaikan ya, dan juga Bu Sandra menyampaikan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kan gitulah ya. Pasti juga punya tugas ya. Punya tugas. Kalau di dalam kitab suci kita, saya rasa di kitab suci yang lain pun juga sama, masing-masing punya tugas yang harus dikerjakan di sini. Gitulah ya. Dan itulah yang menyebabkan tadi istilahnya bangkit atau bangun atau apa gitulah ya. Jadi itu semacam ada titik balik ya. Jadi dan saya rasa itu bagi saya merasakan, dan saya juga melihat banyak orang-orang juga mendapatkan titik balik itu sesuai dengan proses masing-masing ya. Betul. Mentransformasi diri atau mereformasi diri atau apapun istilahnya. Tapi begitu. Ada satu titik balik di dalam diri setiap manusia untuk menjadi lebih baik. Betul. Ya. Dan pada saat kemudian kebangkitan yang kalau kita mau teladani dari ini adalah kita mulai tidak hanya memikirkan kenyamanan diri ataupun untuk diri sendiri, tapi mulai memikirkan untuk kepentingan orang banyak. Itu sih. Betul. Sehingga bisa saya simpulkan di bagian ini ada teladan yang harus kita gali ya, dari memperingati Hari Kebangkitan Nasional gitu, bahwa tadi ada orang-orang yang peduli, yang tumbuh kemanusiaannya, yang mau menjalankan baktinya tadi ya, dan tidak sendirian. Bersama-sama secara kolektif, gitulah ya. Sehingga berikutnya memang momentum berikutnya adalah Sumpah Pemuda, di mana ikrar itu dilakukan gitu ya, dan diumumkan kan seperti itu. Nah, baik, sekarang kita mau masuk nih ke yang berikutnya nih. Saya ingin menggali tentang bangkit ini tadi. Kalau bangkit tadi kan kalau tidur ya bangun, kan begitu ya kira-kira. Saat tidur ya kan berdiri. Pasti tadi ada sesuatu yang bentuknya kegelisahan ya, kalau Bu Sandra tadi ya, atau Bu Yuni gitu. Nah, ini muncul tidak hanya karena merasa tidak nyaman tentang karir atau pendidikannya gitulah ya, tetapi memang ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbeda gitulah ya kayaknya ya. Ya, tadi Bu Yuni menyebutnya dari dalam gitu. Bertanya, ada apa sih saya gitu kan? Apakah ini juga proses yang sama Bu saat merasakan tadi suatu titik balik tadi? Gimana Bu Sandra? Ya, sama sebenarnya tadi, karena melihat tadi saya bilang selalu ada pemicu ya. Pemicu yang kita bagi saya waktu saya ngalaminnya bukan sedang dalam kondisi tadi terpuruk secara sudut pandang yang normatif ya, misalnya depresi atau sedang tidak baik-baik. Sebenarnya pasti tidak baik-baik saja. Pasti. Karena kalau kita baik-baik saja kita akan tenang ya. Kalau ada yang kondisi tidak baik-baik saja di dalam, terkutrik di dalam diri ya, yang kemudian merasa yang tadi saya apabila tadi sebenarnya tidak jauh beda sih. Kan saya triggernya waktu saya melihat tsunami Aceh dan begitu sedih ya. Apa yang kenapa bisa begini? Karena suatu bencana itu kan akan diturunkan itu kan suatu pemahaman saya ya, adalah suatu murka ya. Berarti kan kondisi kita sedang dalam kondisi dimurkai oleh sang pemilik alam semesta. Itu kenapa gitu. Jadi pemahaman Bu Sandra saat itu ya. Begitu ya. Jadi saya kan lihat bencana itu pasti ada yang salah gitu. Dan apakah kemudian jadi terpikirkan apakah memang
saya merupakan bagian yang salah atau ada yang tidak tepat sehingga bisa terjadi kepada diri saya juga ya. Karena habis itu kan juga terus bergulir itu ya. Ada kemudian di Jogja kalau nggak salah ya bertubi-tubi bencana kita. Jadi kayak semacam di Padang. Masa itu saya melihatnya kok seperti kayak supermarket bencana gitu. Banyak sekali bencana yang terjadi dan itu terus terang menimbulkan sampai ke level ketakutan. Apakah saya akan mengalami? Apakah saya akan juga seperti yang saya lihat di TV itu? Saya tidak ke sana. Saya ditemukan di pohon, nyangsang di situ. Itu terus terang menimbulkan ketakutan bagi diri saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk tidak berakhir di sana. Kepinginnya kan ya kalau kembali ya dipanggil kembali dalam kondisi yang ya relatif husnul khotimah. Ya itulah. Tapi bagaimana begitu? Ya tidak berarti bahwa mereka yang terkena bencana itu kita tidak tahu, itu kan rahasia Tuhan ya. Tapi itu pentingnya trigger dan menjadi titik balik bagi saya untuk memikirkan apa yang telah saya lakukan, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik, untuk setidaknya jika ini memang karena ini terjadi di bangsa yang saya ada gitu ya. Apa yang bisa saya coba lakukan dalam kapasitas saya lah. Tapi setidaknya jika saya belum bisa melakukan banyak hal, saya belum bisa menjadikan solusi. Moga-moga saya tidak menjadi bagian dari masalah tersebut. Saya tidak menyumbangkan. Saya bukan menjadi troublemaker ataupun penyumbang masalah bagi lingkungan, apalagi bangsa saya. Itu aja. Jadi dan bagaimana caranya ya saya berusaha menjadi ya lebih baik dari diri saya. Kalau ngomongin takut. Tadi Mbak Sandra bilang takut kan? Ya memang kita disuruh nginget mati sih memang. Iya. Supaya tadi dalam upaya untuk kita mau memperbaiki diri ya, melakukan transformasi dan sebagainya. Ya, saya juga ada suatu masa di mana banyak lah ya triggernya tadi kalau itunya gitu, triggernya macam-macam gitu. Tetapi kemudian saya berpikir, maksud sih saya sejelek itu gitu kan? Nah, saya juga hidup di dunia ini mestinya ada peran ya gitu kan, saya bertanya begitu ya, harusnya nggak jelek-jelek begini amat ya saya ini. Harusnya ada hal-hal lah yang bisa saya perbaiki atau bagaimana kemudian memperbaikinya. Itulah yang kemudian ya alhamdulillah lah ya kita kemudian mencari, tidak mau diam saja, tidak mau kemudian ya sudah saya kayak begini terima aja kayak begini juga enggak juga gitulah ya, walaupun tentu itu sebuah perjalanan yang berat ya. Saya rasa juga berat ya, kita berubah dari yang biasanya enak ya, tidur tadi kan enak tuh kayaknya gitu kan. Tapi kan tidur yang terlena ya itu ya. Nah itu tadi. Nah begitu bangun, aduh disuruh bangun pagi, aduh berat gitu kan rasanya gitu. Nah insya Allah tadi kalau disampaikan bahwa bangkit itu kita ingin lebih baik lagi. Dan lebih baiknya pasti sesuatu yang lebih lebih hakiki ya tadi ya, lebih hakiki ya sesuai tadi yang disampaikan oleh dua sahabat saya di sini ya. Sesuai dengan kenapa kita diciptakan gitulah ya kira-kira. Nah cuman gimana Bu prosesnya Bu? Ini dan itu memang kata kuncinya satu sih. Apa tuh? Harus jujur dulu. Oh jujur ya. Jujur dulu. Mau ngakuin bahwa tadi ada yang bahwa saya tidak baik-baik saja. Ada yang belum beres. Saya tidak baik-baik saja. Oke. Apakah mata saya sudah baik, melakukan fungsinya dengan baik? Apakah pendengaran saya sudah melakukan dengan baik? Lisan saya sudah melakukan. Saya dulu berjuang untuk menjaga lisan karena ya dulu merasa sangat-sangat ya dengan karir yang makin meningkat ini dan kekuasaan ya lisan ini luar biasa luar biasa dan saya kemudian niat untuk menjaga tidak menyakiti orang dengan lisan saya itu perjuangan pada itu titik balik itu ya karena saya berniat saya bukan orang sabar, saya pemarah, bagaimana bisa menjadi bertahap dari pemarah menjadi sabar. Itu perjuangannya panjang panjang karena terbiasa malah dulu kita udah merdeka ya, tapi saya dibilangin company sama tim saya. Karena segitu. Segitunya ya, merasa terjajah itu. Company itu kelompok ya.
aja. Wah, berat. Iya. Berat itu karena lisan saja, belum perilaku, belum Betul. Masya Allah, itu Kalau saya lihat komparasi, lihat pembanding ya. Saya kan hobi baca nih. Jadi seneng nih baca sejarah-sejarah ya para nabi, para sahabat, founding fathers kita. Makin saya baca, saya makin tenggelam rasanya. Ya ampun, kok mereka hebat-hebat banget ya. Gitu. Terus ini aku ngapain gitu. Masa cuman begini-begini aja. Itu. Jadi ada tadi ya motivationnya karena macam-macam ya. Jadi Saya mau kembali ke Bu Sandra yang tadi jujur dan berkaca gitu kan. Saya kan bayangin ya kalau kita berkaca gitu kan. Hari ini kayaknya kelihatannya cantik banget ya. Oh, paling cuma 1 jerawat nih di sini. Besoknya ternyata di sini ada lagi gitu kan ya. Itu proses ya Bu ya. Awalnya tadi paling gampang dilihat lisannya tadilah ya kira-kira ya. Makin mulut kalau ngomong kok begini gitu ya. Belum muka, tatapan. Belum muka ya. Wah, itu proses Bu. Sudah menjaga lisan, saya belum bisa menjaga ekspresi saya. Diam, nggak nyela tapi nyureng. Kan itu terasa itu teresonansi kan pasti ya. Siapapun yang ada dekat saya, aduh nggak enak amat. Dia marah nggak sama saya atau padahal belum tentu saya misalnya kesel sama Mbak Yuni atau Bu Lisa. Tapi karena pemikiran saya yang lain itu membawa. Jadi itu proses buat saya itu proses yang panjang. Mungkin tergambar tadi bagaimana dari Tsunami aja saya bikin menulis skripsi, mencetak tuh lama sekali tuh proses yang buat 10 saya. 10 tahun ya Bu ya? Wah, berapa tahun saya? 2005 Bu. Kan masih 17 plus. Dan itu kemudian melihat lebih ke arah makin dalam lagi mengevaluasinya ya. Dan ya bahwa ini saya banyak nih di dalamnya nih. Oke. Siapa apa nih maksudnya? Ini parsial ya. Ya saya kan kita berpikir kan ada akal. Kita ada pendengaran ya, ada penglihatan ya. Itu memang sudah kita dikaruniai hati, akal, pikiran, perasaan semuanya. Bagaimana kemudian itu berproses. Kemudian saya secara jujur melakukan evaluasi setiap hari ini siapa yang jadi pemimpin di dalam diri saya, bos saya siapa nih? Ya, gitu. Harusnya siapa pemimpinnya? Harusnya yang terkoneksi dengan pencipta kita itu kan adalah ruhani. Tetapi semasa yang saya mengevaluasi itu saya banyak sekali terpimpin oleh akal saya. Nah, apabila yang memimpin bukan misalnya gini nih, susah nih emang. Pemimpin kita orang-orang akal kuat semua. Kita pemimpin kita misalnya bangsa ini bangsa Indonesia. Jika kita dipimpin oleh Belanda itu pemimpin yang sebenarnya atau bukan? Bukan. Penjajah kan ya. Nah berarti kalau akal saya memimpin, berarti saya dijajah oleh akal saya. Karena bukan pemimpin yang ruhani. Bukan yang pemimpin yang seharusnya. Karena seharusnya si ruhani tadi. Kadang yang memimpin saya tadi amarah, hawa nafsu. Hawa nafsu. Karena itu saya yang pemarah lebih parah lagi tuh. Bukan akal, not even akal. Hawa nafsu. Bukan akal ya bahkan ya itu ya. Jadi itu pada saat itu proses mengenali diri. Ini siapa? Jadi memang ya itu bisa pengalaman saya bisa dilakukan apabila memang betul-betul jujur dan mengakui hari ini siapa nih bosnya nih gitu. Dan mungkin niat pengen lebih baik daripada yang tadi kan niat itu kan pada saat titik balik titik balik itu udah berniat mau jadi orang baik. Saya juga bilang gitu. Itu syarat awal. Saya sampai tulis, saya bilang sama tim saya kalau kalian ada yang saya marahin, kasih di sini centang 1 baru begitu supaya saya tahu seberapa banyak yang saya tidak sadar. Tapi sudah menyakiti orang lain. Karena ternyata setelah dilakukan tuh banyak saya lakukan itu. Saya tidak merasa. Banyak jarum tadi ya. Saya minta mereka taruh pin merah, jika mereka merasa saya merasa ditegur oleh saya yang bukan kesalahan mereka atau saya melampaui batas gitu. Gitu. Dan ada tim saya bilang, "Gini, Mbak, kalau Mbak baik juga baik kok," dia bilang gitu. Saya cabut ya, oke, good. Jadi kan bisa netting off nih hari ini berapa? Tadinya 10, pas pulang saya kantor,
tinggal 4, 5. Alhamdulillah. Saya teman saya bangga dong. Iya. Itu improvement buat saya. Iya, betul. Kalau berkurang tuh improvement ya. Iya, At least kan Contoh nih bertahap. metodenya nih. Iya, itu Terus metode ya caranya. ada ya. sahabat saya lagi, Ikro kolega saya, teman lingkungan. saya bilang, hari ini aku ini loh berkurang loh. Dari tadi pagi 10 nih, akhir hari 5. San, kamu lihat deh kertas itu yang udah dicabut. Ada bekas. Ada bolongnya kan? Hmm. Itu bolong-bolong di hati orang-orang yang kamu sakiti. Dan kamu gak bisa tutupin itu. Iya. Bu, Sedih lebih ya. takut Lebih lagi. takut lagi ya. Saya juga takut tuh. Dan itu saya Sedih jadi banget ya, sedih. melakukan rutin minta maaf ke orang-orang yang tadi. Iya, untuk mohon Kalau diikhlaskan saya ingat gitulah itu, ya. Itu kolega saya itu membukakan mata saya. Oke. Berarti Dan kalau kolega dia yang menonton baik. sini saya terima kasih sama dia. Iya. Ya, saya akan share itu suatu titik balik lagi Oke. untuk menjaga supaya semoga tidak ada. Gitu. Iya. Tapi itu proses, Bu. Ya, Proses. betul ya. Tadi kan bercermin supaya tidak ada penjajah-penjajah dalam diri saya betul. ini. Kan Iya. merdeka tadi. Iya, bercermin Ini tadi kan yang harus sering kita terus lupa. ya. Iya, Harus bahwa- merdeka, Bu. Iya, ternyata kita banyak dijajah ya. Sama diri Ternyata. sendiri. Iya. Diri kita nih. Dalam Atau bahkan diri. jadi penjajah juga. Bentuk nyatanya seperti itu ya. Terus apa yang dirasakan tuh kalau kayak dirasanya merdeka itu sebetulnya kayak apa itu? Kalau tadi disebutkan merdeka ya. Yang pasti tadi merasa baik, merasa tenang. Tenang. Tadi kalau tidak baik-baik itu ada kegelisahan di dalam diri. Mm-mm. Berarti kita yakin betul jalan kita terpimpin, Oke. tertuntun, Ada tuntunan. ada ya. tuntunan. Karena kalau tidak, ada lagi dalam komponen dalam diri ini yang pemberi apa? Tadi kan ada pilotnya nih, rohani. Nanti akan ada co-pilotnya nih. Iya. Hati nurani itu kan Oke. Menyampaikan. Jadi ada yang namanya hati nurani ya. Yang harusnya Hati bisa kita nurani dengar. tidak pernah bohong, Bohong. tapi kita sering nggak dengerin. Nah itu dia. ya, Berarti kuping ya. Telinga juga salah satu hal ya. Pendengaran. Iya. ya begitulah. Pendengaran yang Karena ya baik. prinsipnya gini lah. Ada pesan nih dari yang memberikan kita tuntunan Iya. ya. Ada pesennya. Tapi kita nih ya dengan gayanya kita nih tadi mungkin tidak berhikmat ya Mbak Ya, Yuni ya. iya, Jadi tidak berhikmat. lobet. Lobet. Terus HP-nya lobet ya. HP-nya lobet. Terus kadang mainnya kejauhan di luar service area. Maksudnya tidak dalam tuntunan sehingga Tulalit. sehingga Nurani bicara kita nggak denger. pesennya nggak kedengeran. Nggak terdengar. Dan Iya. kalau harus didengarkan sih nggak nunggu sampai ada bencana baru sadar Baru ya. sadar ya. Seharusnya tidak. Iya. Seharusnya kalau kita memang tadi semua komponen kita di dalam diri kita ini berfungsi dengan baik. Baik. Itu namanya kita utuh ya. Iya. Tadi utuh dan itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Betul. Yang memimpin, yang memang seharusnya memimpin, tidak Iya. terjajah diri Kita ini. tuh kalah loh sama Sama siapa? hewan. Kenapa? Mau bencana ya di gunung-gunung, kalau mau ada bencana kan mereka udah lari duluan tuh. Insting mereka ya. Instingnya. Udah jalan dia dengar. Kita manusia nggak denger itu tadi itu. Di luar Ada service yang area. nggak- di luar Tuli, service area ya, tidak ada membaca nggak? tanda-tanda. Nah itu kan Nggak kita lihat. mesti mikir kenapa ya begitu. Padahal kan manusia diciptakan sebagai khalifahnya. Ya. Harusnya kan lebih cerdas, lebih sempurna dari hewan. Bahkan dikatakan itu manusia lebih dari malaikat loh. Jadi ada yang sangat salah dengan diri. Kalau saya bilang diri saya ya, ada yang sangat salah nih. Bagaimana nih menyelamatkan diri saya dulu nih? Mm-mm. Ya jadi ternyata memang kita mau berbuat baik juga nggak ujuk-ujuk bisa berbuat baik. Ya. Ternyata ini pelajaran saya sih, tidak mudah berbuat baik. Ya. Ya, Ya. tidak mudah ternyata. Karena Ya. nanti banyak itunya di dalam itu tadi fungsi-fungsinya itu Banyak godaan ya. banyak godaannya, Banyak. motivationnya apa, itu Iya. kan juga kalau cuma mau pamer-pamer kan nggak bisa. Jadi bagaimana ya menjaga rasa ketulusan kita, Iya. syukur kita, it's not easy. Ya, Tapi kadang- harus dikerjain. Ya, Nggak artinya lebih. kan kita ini dalam satu hari pun membuat keputusan itu kan banyak Banyak. sekali. Oh, iya. Dan saya sering bertanya ini keputusan yang benar apa enggak gitu. Mm-mm.
Terus saya bayangin, saya suka baca komik Tintin ya. Iya, sama itu tuh. iya, Ada sama anjing hobi. Snowy itu kan ya. Anjing Snowy kalau lihat punya tugas dari Tintin, tapi dia lihat tulang kan, tergoda kan. Iya, Terus tergoda. ada satu gambar Malaikat. iblis merah, satu malaikat gitu. Nah kan artinya begitu ya. Tadi kalau kita bicara, kita tadi Ibu menyebutnya tadi tugas sebagai khalifah, kemudian tadi pokoknya kita ada di dunia ini pasti ada maksudnya. Iya. Itulah ya, nggak Benar, mungkin ya, benar. enggak ya. Nggak mungkin gitu. enggak. Nah itu mestinya kan juga ada tuntunannya. Nggak mungkin Tuhan ngelepas Nggak kita mungkin, juga. Allah Maha Pengasih Penyayang, pasti Gitulah kita ya. diberi tuntunan. Ya, tadi kan salah satunya melalui tanda-tanda yang Iya. tadi gitu ya, kira-kira begitu Bu ya. Nah artinya kalau tadi mendengar dari yang disampaikan oleh Bu Sandra dan Bu Yuni gitu, alat dan perangkatnya itu pasti diberikan, dan itu semua ada di dalam diri kita, gitulah ya. Betul. Kira-kira begitu. Nah cuman tadi kita sering terlena tadi kan. Kalau Ibu kan tadi terlena ya, kalau saya ada terpuruknya itu Bu. Kalau Ibu ini terlena tidur gitu, nyaman gitu kan ya. Sampai kemudian ada yang terkutrik ya, dikasih mimpi buruk atau apa gitu lah ya. Sebuah sesuatu yang nyata, kemudian akhirnya mencoba untuk mencari tahu ada apa ini, kok saya nggak nyaman gitulah ya. Ya, yang kemudian kembali tadi mengevaluasi diri, tadi melihat diri ya. Nah judul buku Ibu ini kan integritas ya. Nah ada hubungannya nggak Bu dari ini Bu dengan sesuatu yang tadi Ibu sampaikan di dalam diri, kan integritas kata yang sering kita ucapkan, kan begitu. Dan tetapi kemudian kadang-kadang dimaknainya juga bingung, integritas itu yang mana ya gitu kan, apakah jujurnya, apakah ininya dan sebagainya. Ya secara umum memang dimaknai integritas itu sebagai jujur ya, tapi memang itu menjadi awal ya, karena harus jujur dulu kan yang mana tadi ya. Jadi untuk mengevaluasi diri, komponen mana ini sebenarnya yang sudah memimpin, apakah memang sudah yang berhak memimpin atau tidak ya. Jadi keutuhan diri ini di sini adalah bagaimana seluruh komponen di dalam diri, baik lahir maupun batin, itu masing-masing sudah utuh. Jadi utuh itu maksudnya melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing. Oke, sesuai. Ya, sesuai dengan peran dan fungsinya masing itu dulu, ya. Kalau mata ya melihat, hati ya gitu. Oke. Dan semua melaksanakan fungsinya dengan baik semaksimal mungkin ya sampai utuh. Baru kemudian mereka ini berjamaah juga Bu, kan semua makmumin. Nah pemimpinnya, imamnya nih atau pemimpin yang harusnya ada dalam diri adalah rohani. Jadi keutuhan diri atau semua komponen parsial itu sudah tunduk kepada rohani yang memang merupakan bagian dari cahaya Tuhan yang mengutus manusia sebagai ciptaannya di muka bumi. Dan pada saat diutus itu sudah diberikan tadi Ibu bilang fasilitasnya lengkap. Berupa komponen diri tadi ya, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran dan perasaan itu semua diberikan untuk bertugas. Nah itu difungsikan apa tidak? Jangan sampai ada yang tidak, jadi tidak berperan, tidak berperan atau bahkan dia yang menjajah. Ya itu, jadi keutuhan diri itu di situ, dan itu hanya bisa memang awalnya dari kejujuran diri, jujur melihat bagaimana masing-masing komponen itu mengakui, ya saya sudah bertugas, oh saya belum. Saya tadi kalau ini bilang suka ngobrol sama dirinya sendiri ya, itu memang kita perlu kontemplasi ke dalam diri ya, dalam bisa diri, ya. karena dalam masing-masing agama ada istilahnya masing-masing, ada muhasabah, ada kontemplasi diri. Itu merupakan proses evaluasi diri, dan jika kita sudah mampu melakukan dengan baik sehingga bisa terus memperbaiki diri. Jadi transformasi itu setiap hari. Jadi setiap hari memang perlu mengevaluasi diri sampai tahu kalau utuh atau tidak. Kalau tidak utuh kan pasti retak. Dan retak itu berapa persen retaknya? Kalau retaknya pasti bocor lah ya. Pasti gelisah. Gelisah. Pokoknya manusia yang tidak integritas sebetulnya tadi komponen salah satu adalah gelisah. perasaan, dapat rasa itu. Enggak enak. Dapat rasa itu. Koruptor tuh tenang apa? Saya tadi aja dengar yang tadi bahwa ada lubang setelah kita berbuat salah itu menyakiti tadi itu aja, terus rasanya waduh gitu ya. Karena pasti yang belum tentu semua orang yang pernah tersakiti itu bisa saya kontak sekarang. Jadi itu yang
karena ya minta ampunan kepada Tuhan ya, tapi minta maaf secara Sesama manusia ini kan juga manusia perlu. ya. Tidak Itu mudah. PR banget ya. PR banget, PR. PR banget. Ya, benar-benar banget. begitu. Tapi Bisa. sebetulnya sering kita mendengar ya, Apa tuh? evaluasi diri, introspeksi diri. Ya biasanya Sering. tahun baru kan semua apa Iya. namanya bikin apa itu? Tapi apa ya? Kayak slogan-slogan aja kan. Ya. Ya, jangan- Lewat-lewat. Nah, itu Ya harusnya jangan begitu. hanya 1 tahun sekali ya Bu ya. Ya itu Jangan. tadi kalau Bu Tadi Sandra tiap sebut tadi hari. tiap hari loh. Oh iya. Karena Ya, itu. kalau enggak kan udah tertumpuk, kita Iya. udah nggak sempat memperbaiki. Jadi Ngetipnya banyak banget. iya nyetipnya pakai yang nggak usah disetip yang tadi kan. Ya betul. Bolong-bolong Karena tuh udah langsung. lubang. Kalau lubang ya nggak bisa ya. Kalau iya Tetap memperlama ada sisa walaupun dijahit pun masih ada bekasnya. Bekas. Gitu, dan Iya, seterusnya. bekasnya. Ya kalau kayak gitu emang menakutkan nih. Tetapi kan kita tetap harus jalan ya. Tetap. Berupaya karena Jangan Tuhan lupa, Maha Pengasih iya, dan satu penyayang. hal ya, betul. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Iya. Ya, tapi harus diingat, Ya. kita semua punya ujung. Nah, ya itu dia. Itu ujung sehingga Jangan sekarang memperbaikinya nih ditunda-tunda. masih cukup punya waktu nggak kita nih berapa Iya. banyak untuk memperbaiki itu. Makanya kalau nggak Jangan tiap nunggu hari tua ya. Jangan nunggu tua ya. jangan nunggu besok. Jangan nunggu Ya, besok. besok Besok lah. kalau masih ada Banyak yang bilang, orang masih muda, mumpung masih muda nggak apa-apalah kan gitu. Ya, Kita masih pingin nyobain yang begini, yang begitu. Aduh jangan deh, ya. sayang. Ya, jadi kita kalau tadi bicara titik balik gitulah ya. Ya, kita dari satu keadaan ke keadaan yang kita harap lebih baik ya. Maka kan pasti tadi ada sebuah niatan bahwa kita akan masuk ke tahapan yang lebih baik. Lebih Itu baik bangkitan. gitu. Itu Kebangkitan. kebangkitan. Itulah. Nggak nyesel kok kalau udah bangkit tuh. Ya, Beneran nyesel ya. rasanya tuh Ya, nggak nyesel, pasti bersyukur. pasti Kenapa bersyukur. nggak dari ya. dulu gue bangkit? Prosesnya susah tadi panjang, tetapi kalau itu diperjuangkan maka Wah, gitu kan ya. Insya Allah lah ya Insya Allah. kita menjadi termasuk yang tadi tidak menambah masalah. Iya, niatkan itu. Bahagia loh, Ya, bahagia atau loh. Jangan bahkan- lupa. Atau bahkan menjadi bagian dari solusi. Solusi. Gitu. Kalau nggak usah kecil-kecil lah, start from Iya. small things. Kalau Iya. nggak bisa beresin rumah, jangan berantakin rumah dulu. Sebelum kita bicara yang berat, Iya. yang besar-besar, yang berat-berat ya masalahnya. Bangsa itu kan masalah berat ya, masalah besar ya. Mm. Start dari sekali, jangan dari kecil pun, dari masalah kecil pun kita tidak Tidak menjadi aktif. bagian dari problem Berarti solving jangan ya. bikin gara-gara. Itu sih, Gegoro. itu bentuk bangkit kecil-kecil Bu, Betul, setidaknya iya. tidak menjadi bagian dari masalah. Masalah gitulah ya bagian tadi. Jadi kalau kita bicara tadi tadi yang lain makmum kepada pemimpin. Ya. Di dalam diri saja sudah begitu gitu kan. Berjamaah, Nah, ya. apalagi di masyarakat ya pasti Betul. berjamaah, dan memang kalau berjamaah ternyata kebaikannya berlipat ganda ya Iya. dibandingkan Iya. sendirian. Kan Karena begitu ya. memang Barisan yang itu kuat. kan ada risetnya juga kalau Gimana di tuh? kampus. Apa tuh? Kerja kelompok Oh, dengan iya. kerja sendiri pasti hasilnya jauh lebih bagus kelompok. Ya jangan sampai kerjasamanya Gitu. tuh satu kerja yang lainnya nyamain. Itu jangan begitu ya. Itu kerjasama suka begitu. Itu poin saya Bu. Karena kalau tadi berjamaah itu susah kan? Susah, Kalau kita mau tantangannya lebih banyak. Ya. mudah diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Nah, kenapa Kal- itu susah? Saya rasa tadi pertanyaan dari Ibu tadi bahwa yang di dalam kita itu tadi Yang masih pecah, iya masih pecah. Kalau kita bercermin ya. Kalau cerminnya retak ya gini kan. Gimana Kalau kita kan cermin Jangan nih, ada dibuang. cermin. Kalau kita Dijual. kita bercermin, cerminnya retak. Kita ngelihat muka kita jelek juga. Mm-mm. Iya. Jadi itu gambaran. Mm-mm. Jika ada orang lihat muka saya kusut tadi nyureng, itu kan dia mencermin gitu Iya. kan ke lihat saya, jadi Gak bad enak. mood juga. Jadi Males gak bete ngelihat dia. Nggak enak lihatnya mukanya gitu kan. males mau ngobrol. Males ngobrol, mukanya udah nyureng gitu. Jadi kan pengen berbagi juga enak. Jadi Iya. itu yang mencoba. Itu syarat lo integritas. It's really syarat buat semua manusia. Nggak ada pilihan. Ya kalau kita memang ingin baik, ingin selamat, ya harus integritas itu dipelajari. Dan ini integritas satu proses. Gak bisa hari ini integritas terus the rest of the life integritas, enggak. Dia satu proses. Waktu ya, Yes. setiap waktu. Proses dijaga. Ya. Kalau udah integritas baru nanti bisa investasi sejati. Nah, gimana tuh investasi sejati itu, Bu? Investasi sejati ini gara-gara Ini saya dari gara-gara pasar pasar modal. modal ini.
Kan saya mikir nih, dari kecil sebetulnya saya mikir, ini supaya aman tuh apa sih, supaya Allah tuh seneng, apa sih yang harus dikerjain. Kalau habis ini saya ngapain ya, jadi saya mikir itu. Kan terkenal ya hadisnya ya, ada 3 hal yang akan argonya terus berjalan. Betul. Walaupun kita telah meninggal dunia. Satu, ilmu bermanfaat. Kedua, ada doa anak soleh. Ada sedekah jariah gitu kan. Kedengarannya gampang nih 3 nih. Tapi ternyata satu-satu untuk memenuhi itu supaya dia menjadi satu investment yang bayangkan itu untuk unlimited time. Ya, unlimited time. Jadi itu betul-betul harus kita perjuangkan. Kalau kita mau bangun pabrik aja atau mau jualan pisang goreng aja, kita udah upaya ya. Beli tepungnya, resepnya seperti apa, prosesnya kita bikin, kita jual. Apalagi ini. Jadi nggak mudah memang, tapi bukan tidak mustahil, bukannya mustahil, bukan tidak bisa. Ya, udah jadi ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Sekarang mau apa enggak? Nah, jadi sahabat telisik kita ngajak ya. Ayo kita menelisik diri kita. Kita siapkan bagaimana berintegritas. Kalau udah selesai, ini insya Allah ini nanti paralel itu jalan. Bagaimana mendapatkan ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat ternyata selama saya banyak salah. Saya pikir ilmu bermanfaat itu apa aja lah. Jadi dokter kek, jadi apa, ternyata enggak. Itu rujukannya ke surat Al-Kahfi 65. Jadi saya mikir lagi, wih banyak banget yang saya nggak tahu ya. Ternyata. Kalau bicara investasi gitu kan, biasanya kita menginvestasikan sesuatu berharap adanya return atau pengembalian gitulah ya. Ya. Nah, apakah tadi returnnya tadi itu bentuknya apa, Bu? Returnnya ini kan kalau kita bicara sejati pastikan itu udah dimensi ilahiyah. Dimensi akhirat. Dunia sih buat saya itu dunia sama akhirat itu sebetulnya nyatu. Bukan sesuatu yang terpisah. Nah, bayangkan kita melakukan hal yang kita tahu bahwa itu akan memberikan satu rasa yang indah, sangat indah dan abadi. Ya, abadi. Dan itu sebetulnya bisa dirasakan sekarang loh. Selagi nyawa di kandung badan, itu sebetulnya sudah akan bisa dirasakan hasilnya. Gitu loh, tabungan sedikit demi sedikit. Tadi loh Nurani, tadi bolongin kertas putih di temen aja kan rasanya gak enak. Iya kan? Nah, kalau kita sudah mulai berintegritas, tertuntun, bisa berinvestasi, memilih, diberikan oleh Allah ilmu bermanfaat. Itu kan ilmu itu dipelajari oleh Nabi Musa dari Nabi Khidir ya. Ceritanya itu lalu boleh minum ya Bu? Bisa sedekah jariah. Sedekah yang seperti apa? Apakah harus punya duit banyak? Dulu saya mikirnya gitu loh. Dulu saya mikir gini, ya sekarang ya. Saya nggak punya duit banyak, saya bukan orang kaya raya. Bagaimana nih saya bisa sedekah jariah? Ya udah deh, saya jadi dosen aja, saya ngajar. Pikiran saya gitu, saya bisa ngajar dong ilmu bermanfaat. Ternyata ilmu yang saya miliki belum ilmu bermanfaat. Jadi ya pasti ada hasil lah yang diterima. Pasti. Dan kita bicara rasa di akhirat maupun di dunia ya kalau kita bicara ya. Karena pasti berbuah sebuah kebaikan kan. Kalau insya Allah kita kalau meninggal senyum gimana? Pokoknya selamat lah. Insya Allah gitulah ya harapannya. Amin. Itu mimpiku sih. Jadi semua udah tulis di buku Investasi Sejati ini Bu ya. Apa namanya tentang tadi persiapan supaya kita bisa melakukan investasi itu. Gitu. Harus serius. Jadi jangan kalau investasi ya harus serius karena waktu nggak ada yang bisa ngembaliin. Kita ngambil S1 S2 apalagi S3 ya serius apalagi ini. Nah itu waktu tidak akan kembali dan waktu ya ada ujungnya. Setiap hari semakin sedikit. Betul. Berkurang terus. Makin berkurang. Bagi setiap diri ya, karena dia N-nya bagi. Tapi setiap orang punya diberikan hak yang sama 24 jam sehari kan. Adil. Nantinya demi cuman waktu, ujungnya aja beda-beda. Iya,
Iya, mulainya juga beda-beda. Ya. Demi waktu semua merugi ya istilahnya ya. Itu surat yang sering kalau yang muslim ini sering dibaca karena pendek. Terus tapi sebetulnya Masya Allah kalau kita gali gitu kan ya, demi waktu semua merugi kecuali yang tadi sabar dan berbagi dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan. Saling berwasiat dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Nah itu tadi bagian dari yang ada di sini juga kan. Bu, ini kalau kita bicara lagi nih tadi memperingati ya kebangkitan nasional, kemudian Ibu tadi bicara integritas, bicara investasi sejati gitu. Ini apa sih yang ingin Ibu share lah, misalnya kalau punya keluarga kan ke anak, ke siapa dan orang-orang yang ibu-ibu ini sayangi gitulah. Kira-kira apa, atau kepada masyarakat nih atau kepada siapa, monggo. Apa yang pingin banget gitu. Ya, yuk kita mulai mengevaluasi diri setiap hari sehingga bisa memperbaiki juga diri setiap hari. Dan tadi satu memang diawali dengan titik balik itu, jika terdapat niat itu betul-betul tanamkan. Dan dalam melangkah, tadi Mbak Yuni juga sudah bilang, gak bisa juga kalau kita tidak bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, pagi ini masih diberikan nafas, masih diberikan waktu. Betul. Dan bisa sampai sini. Bisa sampai sini. Bisa sampai sini. Itu dulu. Sehingga bisa melandasi, oh mau berbuat lebih baik. Karena bersyukur masih diberi kesempatan. Ya kan? Dan baru tadi, bisa sabar dan ikhlas. Baru kemudian kita bisa dalam kondisi yang memang terpimpin dan tertuntun dengan sebenar-benarnya, dengan rasa ya penuh rasa kasih, dan terus kita berbagi sesama. Itu sih. Jadi don't waste the time. Tadi demi masa setiap jalani dengan penuh rasa syukur, tadi sabar dan ikhlas. Itu semoga bisa ya, karena menyesal ya sudah, moga-moga dan menyesal. Saya sih waktu itu udah 40-an ya, baru kemudian ada titik balik itu. Dan ya jangan sampai ya tidak cukup waktu. Dan sekarang itu yang ada adalah setiap hari. Ini yang tadi titik-titik yang bolong-bolong yang belum saya benerin itu kan banyak banget ya. Itu sebagai suatu analogi, masih cukup waktu nggak nih saya untuk memohon ampunan ya setiap hari, tapi untuk bisa betul-betul balancing ya, namanya juga keuangan kan harus neraca itu harus nol kan? Kalau nggak balance, defisit kita defisit nggak boleh tutup buku ya. Kalau negatif thing saya lebih banyak dari positif ini kan gimana baliknya. Orang lahirnya kan dikasih kertas putih bersih, nanti penuh coretan. Aduh ampun, rapornya merah lah, nggak bisa remedial. Itu ya caranya. Bu Yuni tadi kalau dibilangkan tadi apa namanya, hasilnya dicintai ya, begitu biasanya kalau kita dicintai kemudian baik kita berkasih sayang kan, ya kan, malah kita lebih menyampaikan cinta itu juga kepada yang lainnya. Apakah begini dengan investasi sejati? Monggo silakan. Jadi saya ke anak-anak saya, ke teman-teman itu suka tadi sama, jangan buang waktu, cari ilmu bermanfaat sedini mungkin, cari ilmu bermanfaat. Kalau sudah mendapatkan ilmunya, kan insya Allah waktu untuk mengimplementasikannya lebih panjang. Jadi secepat mungkin belajar supaya bisa menerapkannya dengan lebih lama, lebih panjang. Bayangin loh, hasil investasinya ini dari Allah loh. Dan di dimensi yang unlimited, keabadian. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan keuntungan di pasar modal, nggak bisa. Dan ini yang namanya sejati itu nggak main-main, ya, nggak main-main. Jadi betul-betul harus serius. Kita berupaya menjadi anak soleh buat orang tua kita, ya kan? Nanti kalau kita jadi anak soleh, solehah, insya Allah keturunan kita pun ya bisa menjadi anak soleh, solehah. Itu kan satu siklus yang Einstein aja kemarin bilang loh, kesadaran itu lintas ruang dan waktu. Nah, jadi mulai secepatnya. Semangatlah berbuat kebaikan, diawali dengan tadi. Ya, diri kita sendiri nih diutuhkan. Bangkit ya. Titik balik tadi ya. Bangkit.
sahabat telisik. Dimulai dari tadi memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ya. Maka kemudian kita telisik lebih lanjut bahwa gitu kebangkitan nasional itu pasti ada latar belakangnya, ada prosesnya, ada hasilnya. Ya, yang menjadi buah tadi yang kita rasakan sampai saat ini. Diri-diri yang menabur kebaikan saat itu menghasilkan persatuan, menghasilkan kemerdekaan. Di balik kebangkitan nasional, diri-diri yang bangkit menjadi tokoh bangsa, baik yang namanya kita kenal maupun yang namanya tidak kita kenal, ya, berkumpul menjadi sebuah jamaah, menjadi sebuah gerakan, motor penggerak, sampai akhirnya kita dibawa ke gerbang kemerdekaan itu, ya, lahir kita dimerdekakan menjadi sebuah bangsa yang merdeka saat itu atas berkat rahmat Allah. Atas berkat gitu. Rahmat Allah, jangan lupa itu. Ya. Nah, maka sama-sama ini kita di sini gitu sebagai tadi yang tinggal dan dilahirkan di negara Indonesia. Yuk, kalau kita ini sama-sama Indonesia terang, ya. Dimulai dengan menerangi kita sendiri tadi yang disampaikan bangkit di masing-masing diri. Ya, bahwa kita semua ini merugi kecuali yang tadi, kecuali yang mau berbagi tadi, ya, kemudian bersabar di dalam kebaikan. Bentuk perbuatan baiknya macam-macam, ya, pasti semua juga bisa kemudian mencari apa sih yang harusnya dibagikan, apa sih peran saya di sini, apa sih peran saya paling kecil di keluarga, di masyarakat, dan kemudian mungkin juga ada yang memiliki peran di bangsa ini. Ya, itulah yang perlu kita tadi setiap hari kita cari, kita melakukan perbaikan berkesinambungan ya Bu ya. Kalau Bu Sandra tadi setiap hari untuk kita cek sehingga apa tadi neracanya balance begitu. Baik teman-teman sahabat telisik gitu, inilah episode pertama sahabat telisik. Kita tunggu episode berikutnya, kita memaknai, menelisik karakter diri kita masing-masing. Selamat menelisik, selamat melakukan evaluasi diri masing-masing, ya, dan insya Allah kita bisa saling berbagi di dalam telisik. Selamat, sampai jumpa. Dalam kehidupan, setiap diri meninggalkan jejak pada apapun yang disentuh dan dilalui. Jejak kebaikan maupun keburukan tercetak dalam lukisan kehidupannya. Jejak yang merupakan buah tindakan atas setiap keputusan yang diambil. Setiap keputusan menghasilkan goresan, warna, tindakan, perilaku yang menentukan nilai dari lukisan kehidupan yang tercipta. Setiap detik, menit, jam, dan hari yang berlalu, mulai bangun pagi sampai kita akan tidur lagi, tak terhitung berapa banyak keputusan yang sudah kita buat. Namun, berapa banyak keputusan yang disandarkan pada kesadaran akan tujuan akhir yang hakiki. Setiap manusia mengalami pasang surut kehidupan yang dapat membuat seorang terlena, terpuruk, tersesat jika tidak disandarkan pada tujuan yang hakiki. Titik balik harus ditemukan agar bangkit dari keterpurukan, lena, dan kesesatan. Titik balik yang dapat ditentukan dengan menelisik ke dalam diri untuk mendengar hembusan kasih sayangnya. Sebuah perjalanan sunyi bagi diri yang dimulai dengan sebuah kejujuran. Perjalanan sunyi yang dimulai dengan keyakinan untuk dapat menemuinya. Perjalanan sunyi yang dilakukan dalam kesendirian pada waktu-waktu tertentu. Perjalanan sunyi yang dititi dengan penuh kesungguhan, fokus, dan konsentrasi.
melakukan perjalanan setapak demi setapak. Perjalanan sunyi yang menggambarkan evolusi spiritual yang mendalam dari diri seorang manusia untuk berproses di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Batin yang menggelora dalam keheningan, dalam kegelapan cahayanya, berharap untuk dicerahkan kembali oleh Tuhan akibat masa lalu yang lengah dan lalai. Telisik hadir sebagai wadah, ruang dan waktu yang dipersembahkan untuk menelisik karakter diri sebagai catatan perenungan, pengingat, dan evaluasi bagi diri. Sebuah catatan untuk mencari makna atas rangkaian keputusan yang telah dibuat menjadi awal kisah sebuah perjalanan sunyi.